Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Semoga senantiasa semangat ya untuk mengikuti perkuliahan logika dan algoritma 2. Pada pertemuan kita yang minggu ini ya, kita akan membahas tentang structure ya. Apa sih itu structure? Kemarin atau pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang array dan juga function ya. Apa itu function? Apa itu array? Teman-teman masih ingat? Ya, function adalah blok program tertentu yang bisa kita panggil secara berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Sedangkan array itu adalah blok program di mana yang tersimpan di dalamnya adalah yang data-datanya atau tipe datanya sama atau sejenis ya. Nah, structure itu adalah blok program yang mana data-data di dalamnya nanti yang akan tersimpan itu adalah bisa berbagai jenis tipe data ya. Nah, pada minggu ini kita akan belajar tentang pendeklarasian dari structure itu sendiri dan juga mengenal nested structure ya. Nah, apa ini structure atau struct? Struct itu kalau dalam bahasanya database itu sering disebut sebagai record ya. Nah, ini merupakan kumpulan data yang dimiliki datanya itu berbeda-beda di dalamnya ya. Nah, structure ini merupakan salah satu fitur dari C++ yang mana memungkinkan kita untuk membuat deklarasi untuk mengelompokkan variabel-variabel yang mana tipe data variabel tersebut berbeda-beda. Ya. Nah, apa bedanya antara array dan structure? Tadi sudah disampaikan bahwa kalau array itu adalah tipe data di dalamnya adalah sama. Ya, misalnya kita akan membuat array tanggal, array buah, array nama hari. Berarti data di dalamnya sama ya. Misalnya array hari ada Senin, Selasa, Rabu itu sama-sama char ya. Oke. Kemudian kalau untuk structure, teman-teman, ini tipe datanya adalah berbeda-beda. Jadi contohnya di sini adalah nanti untuk structure mahasiswa ya. Nah, mahasiswa itu kan punya NPM, punya nama, punya nilai yang mana nanti itu akan berbeda-beda tipe datanya. Pendeklarasian dari structure itu ada dua, teman-teman ya. Di sini yang sebelah kiri adalah struct, kemudian nama structure-nya di bagian bawah. Nah, kemudian di sebelah kanan itu adalah nama strukturnya di bagian atas ya. Nah, di dalamnya ya itu ada elemen-elemen structure. Apa sih elemen structure? Elemen structure itu adalah nama variabel-variabel yang kita gunakan itu kalau di structure namanya elemen structure ya. Nah, jadi di sini perintah kita bahwa structure tersebut isinya perintahnya apa saja ya. Nah, dalam penulisan structure itu berbeda teman-teman dengan penulisan function. Kalau function tidak diakhiri titik koma, sedangkan untuk structure itu dengan kurung kemudian ada titik koma. Ini adalah cara pendeklarasiannya. Lalu bagaimana ketika kita akan memanggil structure kita? Cara memanggilnya adalah dengan menyebutkan nama strukturnya dan nama variabelnya ya. Jadi misalnya struct mahasiswa, nama struktur kita. Nah, di sini ada npm, ada nama, ada nilai, berarti nama mahasiswa.npm misalnya seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah deklarasi dari struct dan ini adalah elemen-elemen struct-nya ya. NIM atau NPM itu tipe datanya adalah char, sedangkan nilai adalah float ya. Yang sebelah kanan juga sama, bedanya adalah nama strukturnya ini di bagian awal, sedangkan tipe yang pertama ini adalah nama strukturnya di bagian akhir ya. Structure itu sama seperti function teman-teman, jadi bisa dituliskan di luar main atau di luar badan program utama ya. Apa yang perlu kita perhatikan dari bentuk 1 dan 2 ini? Untuk bentuk 1 ini strukturnya bisa langsung kita gunakan ya, atau bisa langsung kita panggil, sedangkan untuk yang bentuk kedua ini adalah tidak bisa langsung digunakan karena nama struktur yang kita deklarasikan semacam ini akan menjadi sebuah tipe data, sehingga nanti akan membutuhkan objek atau nama variabel lain ya. Oke, ini adalah contohnya teman-teman ya.
ini adalah contoh yang mengadopsi yang mana nama strukturnya ada di belakang. Nah, cara pemanggilannya ini adalah nama strukturnya, kemudian nama variabelnya. Apa variabelnya? Variabel di sini yang kita punya adalah elemen-elemennya nim, nama, dan nilai ya. Nah, apabila program ini kita aplikasikan ke dalam Boolean C++, maka jadinya akan seperti ini ya, teman-teman. Ini struktur yang kita miliki, deklarasikan, strukturnya namanya adalah mahasiswa, dan ini adalah variabel-variabel atau elemen struktur kita. Nah, di bagian bawah ini adalah kita akan memasukkan variabel nim ya ke dalam struktur mahasiswa, ke dalam struktur nama ya, yang nama ke dalam struktur mahasiswa juga, nilai pun demikian. Nah, yang bagian bawah adalah memanggilnya ya, memanggilnya pun sama, yaitu nama strukturnya atau nama struknya dan diikuti variabelnya. Apabila ini kita running teman-teman, maka hasilnya adalah akan seperti ini. Yang tampil pertama adalah masukkan nim, maka di sini kita bisa gunakan misalnya nimnya adalah 1112 ya, namanya misalnya Aurelia ya, kemudian nilai akhirnya adalah 89, kita enter. Nah, maka ini merupakan bagian yang dipanggil ya, bagian yang atas ini datanya disimpan ke dalam variabel-variabel ini, yang mana variabelnya ini terkumpul di dalam struktur mahasiswa, sedangkan yang bagian belakang atau yang bawah ini adalah memanggil, maka dipanggil di dalam struktur mahasiswa untuk setiap variabelnya gitu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk contoh bentuk struktur yang lainnya ya. Nah, hasilnya, nah ini adalah contoh bentuk struktur yang mana nama strukturnya itu ada di bagian depan ya. Kalau yang ini tadi ada di bagian belakang ya. Jadi di sini kita deklarasikan ya, struct data. Jadi kita nama strukturnya adalah data, dan data ini akan membutuhkan variabel untuk disimpan ke dalam mahasiswa. Jadi yang kita panggil adalah tetap mahasiswanya ya. Jadi mahasiswa ya atau data, struktur data kita ini karena ini menjadi sebuah variabel ya, maka tipe data maka dia akan disimpan ke dalam variabel mahasiswa, yang mana mahasiswa ini merupakan sebagai variabel dari struktur kita ya. Maka konsepnya, pengisian dan pemanggilnya adalah akan sama ya, nama struktur kemudian diikuti dengan nama-nama variabel elemennya. Apabila ini kita jalankan di C++ nya ya, ini kita jalankan ya. Oke, kita running. Nah, hasilnya akan sama saja teman-teman ya. Jadi di sini masih sama, 1112 misalkan namanya Aurelia juga ya, nilainya 89. Ketika kita enter akan sama. Jadi bedanya hanyalah pada bentuk penulisan strukturnya ya. Pada bentuk yang pertama, nama strukturnya bisa kita langsung panggil, sedangkan pada bentuk kedua, nama strukturnya itu adalah kita buat variabel lagi untuk si struktur itu sendiri ya, yaitu struktur data, maka kita buat variabel mahasiswa untuk struktur data ini ya. Cukup mudah ya teman-teman untuk bisa diikuti, tidak terlalu sulit ya. Jadi teman-teman bisa mulai mencobanya untuk lebih memahami ya. Jadi perbedaannya adalah ini ya, hanya pada cara pemanggilannya atau cara penggunaan dari kedua bentuk tersebut. Kemudian ada nested structure atau struktur bersarang, artinya ini seperti looping ya teman-teman, yang pernah kita pelajari. Kalau looping itu di dalam looping ada looping lagi. If juga sama ya, di dalam if ada if lagi. Nah, ini juga sama, dalam structure ada structure. Ini adalah contohnya. Teman-teman bisa perhatikan, ada kita punya struktur DTMHS.
kemudian struct dt nil untuk menampung data nilai, ya, nilai 1, nilai 2, kemudian struct dt mhs itu untuk menampung data mahasiswa. Nah, disinilah yang namanya nested, ya. Kita punya struktur nilai, yang mana struktur nilai ini dia akan memanggil struct dt mhs dan dt nil, ya. Karena struct dt mhs dan dt nil ini menggunakan bentuk yang kedua, maka kita memerlukan variabel lain, ya. Nah, untuk dt mhs ini variabel struct kita adalah mhs, kemudian dt nil adalah nil. Maka ketika memasukkan data tentang nilai, ya, nilai, maka di sini nilai untuk siapa nih? Karena NIM ini adalah miliknya DTMHS, ya, DTMHS itu adalah strukturnya MHS, maka di sini NIM panggil MHS-nya, ya, ini, kemudian nilai, yaitu struktur nilainya, ya. Untuk nilai ini pun sama, ya, struktur nilai, kemudian nil, baru variabelnya, ya, variabel ini. Nah, ini bisa dilanjutkan untuk logika yang sama, ya. Ini apabila kita jalankan di C++ nya, kurang lebih hasilnya seperti apa, teman-teman, ya. Nah, di sini misalkan npm-nya masih sama, namanya Aurelia, ya. Kemudian nilai UTS-nya misalnya 76, kita masukkan UAS-nya misalnya 100, ya. Nah, maka akan hasil keseluruhannya, ya, kalkulasinya, yaitu npm saya sekian-sekian, nama saya ini, nilai UTS, nilai UAS, maka diperoleh nilai rata-rata, yang mana proses penulisan nilai rata-rata, ya, atau perhitungannya itu adalah ada di sini, ya. Jadi di sini strukturnya tidak melakukan perhitungan, namun hanya menampung datanya saja, ya. Jadi struktur ini juga nantinya teman-teman bisa digunakan bersama dengan array yang sudah pernah kita pelajari, ataupun dengan function. Jadi nanti teman-teman bisa menggabungkan, misalnya proses perhitungannya akan dibuatkan function, boleh, ya. Nah, supaya bisa menginput beberapa nama, misal menggunakan array, ya, itu juga sama. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana struktur ini digunakan bersama dengan function maupun digunakan bersama dengan array, ya. Jadi bisa disatukan, ya. Nah, sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan dapat difahami, memberikan pengetahuan baru buat kalian. Selamat mencoba, semangat belajar selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.